Bagaimana merespon Pak soal informasi-informasi bahwa CV dari Kluivert ini dikuliti yang katanya tidak terlalu mentereng secara CV kepelatihannya ya dibandingkan dengan Sintayong. Kemudian katanya 1 tahun sudah menganggur sebagai pelatih. Ada penilaian lain, ada penilaian lain. Tapi semua informasi ini Pak Erick sudah ketahui, termasuk berbagai skandal yang menyangkut Kluivert. Nggak bener, kan udah jelas itu dia di frame. Ada lawyernya, ada sindikatnya, itu kan ada, kasus hukumnya ada. Ya, tapi yang jelasin biar dia, jangan saya dong. Itu. Ya, kan? Tapi yang pastinya ini sudah menjadi kalkulasi ya Pak, sudah dipertimbangkan semua profilnya. Dan tim yang nanti dibentuk, yang nanti akan diumumkan, ya juga kita udah kalkulasi. Ya kan? Ada technician-nya yang bagus nanti namanya siapa, ada yang kuat di sini. Itu kan teamwork. Saya tidak mau ya, dan saya tidak percaya kesuksesan itu karena kerja seseorang. It's about teamwork. Intinya Kluivert ini jangan dilihat bahwa dia berdiri sendiri. Ada intangible asset lainnya yang tapi sudah dibangun, sudah disiapkan tim di belakang Kluivert ini untuk mendukungnya ya Pak. Jadi sebetulnya apakah tugas utama dari Kluivert ini adalah menyatukan dulu, harus mendapatkan memberi experience, respect dulu dari tim, memberi trust, iya kan? Gitu. Kemudian kalau persoalan nanti mengelola teknik permainan, taktiknya, apakah dia juga pemain hebat lah, masa dia nggak ngerti teknik? Karena yang kita dengarkan akan datang juga direktur teknik Pak yang sudah disiapkan, apakah itu betul? Lebih kepada asisten dan tim yang bagus-bagus. Kalau direktur teknik ya belum, kita lagi cari gitu. Ya cuman tentu dengan jaringan saya, ya kan, saya mendapat advice dengan banyak figur dan tokoh-tokoh legend dunia juga. Ya saya diskusi aja kan. Ini kejadian begini gimana? Kejadian begini bagaimana? Kan Anda juga punya experience sebagai presiden. Iya, tapi kadang-kadang kan namanya bola, ya kan. Dari Mancini ke Frank de Boer, ya kan akhirnya mesti pelatih Itali lagi. Kalau di Itali ternyata emang mesti Itali lagi itu. Jadi ada kultur-kultur itu yang kadang-kadang saya secara pribadi mau coba tabrak, ternyata nggak bisa gitu loh, ya kan? Ada yang bilang begini Pak Erick. Di Inter akhirnya ya Itali lagi pelatihnya karena kalau dari luar negeri ya kita udah coba Frank de Boer ya dimakan di sana gitu. Ya udahlah itu kan dinamika. Ada kata-kata begini Pak Erick. Pak Erick ini mencari pelatih seperti kriterianya yang penting Belanda dan mau datang pada saat Natal. Enggak. Itu candaan netizen ya. Itu yang saya rasa nggak lucu ya karena kan saya bilang waktu saya itu keluar negeri harus punya izin. Ya, jadi saya mohon maaf ya, mungkin aneh sebagai presiden PSSI bicara tertutup dengan pimpin negara, dengan Menpora, dengan kan sebenarnya PSSI ini ke FIFA. Tapi kan kita di Asia tidak mungkin PSSI ini bisa hari ini tanpa juga support pemerintah. Yang selama ini selalu jadi government intervention. Berapa kali PSSI ini dihukum sama FIFA? Ini kan baru pertama FIFA dan pemerintah dan stakeholder sepak bola percaya dan kantor FIFA-nya ada gitu. Artinya apa? Ya kita ini Asia. Jadi ya kalau mohon maaf Pak Prabowo sebagai Pak Presiden atau Pak Jokowi yang suka sepak bola atau Pak Menpora yang juga ngikutin tahu cerita ini sebelumnya mereka udah tahu. Tapi saya bilang please off the record gitu. Ya kan? Ya karena tadi saya mesti respect juga ya kepada pilihan, kepada apresiasi kepada Coach Indra, Coach Nova, Coach Mochi, Coach Sintayong, kita mesti apresiasi mereka udah berjuang buat kita. Gitu. Nah, kita jangan terjebak dari hal-hal yang kontra. Itu yang kita harus jaga. Ini yang kita makanya tadi mohon maaf kalau saya mesti ngurek-ngurek ini saya ya nggak mau kalau udah personal. I have to respect gitu. Tanda tangan kontrak pun sesudah dilepas. Ya. Kalau orang lain, tanda tangan dulu. Saya nggak mau. Gitu. Dan penilaian pelatih-pelatih ini masalah datang hari apa itu bukan sebagai sesuatu yang nggak respectful. Ya kan? It's a willingness. It's sacrificing. Saya juga terbang berangkat dari Indonesia 24 malam, mendarat jam 6.10 di London, mandi, interview.
sore interview dengan yang lain. Besoknya interview, terus interview. Iya kan? Terus pulang. Iya kan? Udah tahun baru di Bundaran HI lagi waktu itu. Iya kan? Kluivert itu betul tidak Pak Erick direkomendasikan dari Van Gaal? Saya nggak bisa komen gitu. Kan ini di dalam sepak bola juga ada etikanya. Saya nggak boleh main buka-buka gitu. Termasuk yang tadi soal skandal, berbagai skandal yang dikuliti, kita punya, itu menurut Pak Erick tidak relevan dengan gini, pilihan. Setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi kita itu jadi jangan bangsa yang selalu ngejelek-jelekin gitu. Nanti karma tuh. Ya kita harus udahlah. What is past, we look the futures. Apa yang kita harus perbaikin, kita jaga mimpi kita jaga asa kita, kan gitu. Ya kan? Kalau dulu orang mungkin masih bilang kita butuh waktu, tapi kan kalau sekarang bulan Maret kita sudah mau menghadapi Australia, dan itu akan menjadi pertaruhan pertama pembuktian apakah keputusan PSSI ini tepat atau tidak. Segala konsekuensinya sudah siap Pak Erick, kalaupun nanti kalau menang bagus. Orang-orang akan memuji, ini keputusannya tepat dari PSSI. Tapi kalau kalah itu yang berisiko kan Pak Erick? It's part of the job gitu. Pak Erick bersama dengan PSSI willing to take all the risk? Loh, karena lebih memenangkan bagaimana kalau kita mau menjaga psikologis para pemain. Kalau kita mau cuman happy, stay at it saja, aman. Kalau nanti gagal, ya udah, salahin aja pelatihnya, nggak fair dong. Nah. Iya kan. Terus akhirnya mimpi kita hilang. Kan kita harus jaga mimpi kita. Gitu. Iya Pak. Kenapa saya tanyakan ini lebih dari sekali? Karena saya juga mendengar sebetulnya kalau mau aman, mau main aman, PSSI, Pak Erick cukup mempertahankan saja. Nonton aja tepuk tangan. Pelatihan sekarang. Bagus. Iya kan? Toh kalaupun nanti kita kalah, mungkin orang-orang akan lebih menyalahkan pelatihnya. Ya. Tapi kan pilihan ini diambil. Kan nggak bisa gitu. Berarti ada something else, ada something yang lebih besar. Ya kita harus berhasil kan. Kita maunya berhasil. Masa jadi kita bangsa kalahan terus? Itu kan. Kita harus jadi bangsa menangan lah. Kita mesti juga ambisius in the good way. Bukan mengalahkan sejarah cara ya. Gitu. Sama ketika kita melihat aturan FIFA, bisa naturalisasi. Kita pakai aturan FIFA bukan. Dan pemain-pemain ini loh. Mereka kan nggak dapat apa-apa dari kita. Ketika mereka lepas warga negara, mereka emang nggak gampang main di EU-nya, susah aturannya, dibatesin, ada kualifikasinya semua gitu loh. Jadi jangan dilihat hanya ya kan, mereka kan main nggak ada. Mereka benar-benar kecintaan kepada Indonesia segala gitu loh. Yeah. Dan mereka real, ada darah Indonesia gitu. Ya. Pemain-pemain kita juga upgrade, naik kelasnya. Lihat aja Rido, lihat aja upgrade gitu. Nah itu yang kenapa yang U17, U20 pun kita sekarang pupuk. Di U17 cuma ada Matthew Baker. Dan itu ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia cuma satu. Di U20 hari ini baru satu, Jens Reven. Ya. Nah ini yang kita harus naikkan mereka. Confidence level. Gitu. Tadi malam saya masih telepon Coach Indra jam berapa? Tanya Coach Indra, 11.30 malam. Coach, tanggal Juni sekian, Juni atau berapa? Available nggak U20? Ya, ini ada mau datang dari Eropa, mau tanding. Khusus datang ke Indonesia. Oh, gimana Pak Kosko? Enggak, dia bayar sendiri. Oh, jarang-jarang Pak katanya. Hotel Pak, bayar sendiri. Ayo, kan itu luxury yang saya dapat juga sebagai pernah menjadi komunitas bola di Eropa gitu. Ya. Gitu kan. Jaringan itu ya Pak. Iya kan. Jadi ngomong soal bayar membayar nih Pak. Kita tahu sebetulnya kontrak ST itu sampai 2027. Ya. Sehingga ada kompensasi puluhan miliar rupiah katanya harus dibayarkan kepada Sintayong. Nah makanya itu kalau pasti campurin ke mafia bola saya keberatan gitu. Oh Erick Thohir. Ya. Saya mana bisa ditekan-tekan sih kan tahu. Tapi ada yang coba menekan nggak sih? Nggak ada. Saya susah ditekan orangnya. Nggak ada yang coba-coba juga untuk. Saya kompromi, saya buka begini strateginya, tapi nggak ada yang bisa ditekan saya. Ya kalau saya ditekan teman mana bisa match fixing sekarang bersih di Liga 1. Bicara aja. Liga 2 masih alarm tiap minggu bunyi.
ya kan? Kita ini membangun ekosistem sepak bola gitu loh. Akan semuanya pelan-pelan. Nanti tahun depan Liga 2 bersih. Ya, nanti Liga 3, 4 amatir. Perserikatan harus balik lagi lah. Makanya kita akan benchmarking ke Belanda. Ya, mulai akhir Januari ini kita akan ke Belanda benchmarking PSSI. Pak, apakah sudah sampai pada pembicaraan what if kalau pelatih yang baru juga don't get the job done? Begini. Ketika kita harus membayarkan puluhan miliar untuk kompensasi STY, berarti kan ada financial loss di situ. Uangnya tadinya costly. Uangnya tadinya mau pakai buat down payment beli gedung. Nah, iya kan? Iya kan? Ya, jadi tapi, ya maksud itu. saya, Pak, apakah memang mempertahankan STY itu akan lebih banyak loss-nya, kerugiannya daripada kita harus melepas membayarkan kompensasi? Ya, kalau orang mimpi, apalagi bangsa lagi mimpi, kayaknya itu yang paling mahal yang kita harus berikan gitu. Ya kan? Ya. Toh hari ini sepak bola Indonesia baik-baik, dari pemerintah support, dari private sector semua banyak support. Artinya apa? Ya kepercayaan. Nah kepercayaan ini ya salah satunya prestasi. Gitu. Nah, ya kita coba yang terbaik gitu. Kepercayaan ini sepertinya akan cepat kali ini Pak ditagihnya pada saat Indonesia bertanding melawan Australia. Resiko. Karena wajah pelatihnya berganti. Resiko ya, memang. Resiko. Tapi apakah Pak Erik sendiri menargetkan pelatih dan tim barunya ini untuk target pertama memang harus udah lolos dulu? Ya mereka udah tahu konsekuensi to get the jobs waktu di interview kan mereka tahu. Kita mau apa? Ya, dia mau juga. Dengan segala reputasi nanti tim yang datang top-top loh. Dia juga kalau gagal reputasinya juga rusak di Eropa. Ini mana pernah sih pembicaraan sepak bola di Indonesia seberisik sekarang di Eropa? Kayaknya belum pernah dia seumur hidup. Ya tapi jangan ini menjadi euforia. Itu yang saya bilang. Masuk World Cup itu sebuah mimpi. Tapi kita mesti mimpi yang lebih besar lagi dong. Masuk World Cup terus nggak? Kan itu yang selalu saya challenge. Kan maunya Indonesia kayak Saudi. Indonesia kayak Jepang, ya kan? Indonesia kayak Australia. Sering masuk World Cup kan enak di kuping gitu loh. Hah? Ini baru pengen sekali World Cup aja udah heboh, ribut gitu loh. Padahal maunya kalau ini masuk, ya masuk World Cup lagi gitu kan? Itu kan kita harus jadi bangsa yang yang progresif, yang fight gitu. Iya dong. Mungkin masyarakat haus betul memang Pak. Kita sudah haus betul ingin tapi masuk World hausnya Cup. Jangan jadi black and white, jangan jadi juga destruktif. Ya, pelatih belum datang udah gimana dia mau konsentrasi? Iya dong. Ya kan nggak fair gitu loh. Let him work gitu loh. Ya, let him doing the job, kasih kesempatan gitu loh. Ya, Pak, apakah sudah sampai pada pembicaraan what if kalau pelatih yang baru juga don't get the job done? Begini. Waktu saya tawarin mereka, gimana? 4 tahun? Enggak, 2 tahun. Habis 2 tahun Anda nilai saya. Ya. Kenapa 4 tahun? Karena ada Olimpiade. Kan kemarin kita gagal Olimpiade. 1 game, tinggal 1 game gagal. Enggak, 2 tahun aja. Nanti habis 2 tahun, kita Olimpiade. Saya rasa mereka ini orang-orang yang reasonable lah, bukan orang yang hanya isebat numbers apa. Mereka juga reputasinya bahaya, gitu, bahaya. Dan kita bukan negara yang pernah masuk World Cup ya, ranking 127 dan kita itu cepat turun. Ya, rankingnya jadi bagus ini hanya 2 tahun terakhir karena kita aktif berkompetisi dan aktif mengisi FIFA Matchday. Yang selama ini FIFA Matchday, ya liga nggak berhenti. Kan bangsa kita paling hebat tuh. Mau semua, kita mau semua, tapi tidak terstruktur, tidak terprogram. Itu bangsa kita selalu pengennya. Dan bangsa kita jarang sekali
ya senang melalui proses. Nah, Iya, ketika Pak Erick Thohir berbicara soal proses, ini mungkin kritik yang sudah Pak Erick sering dengar juga. Justru Pak Erick Thohir kadang dianggap tidak mau berproses, makanya banyak melakukan naturalisasi pemain dan akan berlanjut lagi. kan tadi saya udah ngomong, di U17 cuma ada 1. Ya. Di U20 cuma ada 1. Nah, hari ini ibarat mesin kita kekencengan. Nah, terus kalau kenceng ngerem. Ya selesai dong, hilang tuh momentum Olimpiade kemarin. Nah, sekarang kalau kita main dengan tim yang kemarin U23 kita mainin nih yang bangga, tinggal 1 game. Main di kualifikasi World Cup ini. Kalahnya 5-0, 6-0 kali, 7-0. Iya kan? Iya kan? That's the fact kok. Sama Jepang aja udah tim kayak gini masih kalah 4-0. Dan pelatih baru ini Pak, apakah ada ekspektasi kepada Kluivert karena dia legenda Belanda, striker ternama Belanda, juga bisa meyakinkan mungkin pemain-pemain diaspora kita yang lain yang belum bergabung? It's part of the job. Part of the job. Dan akan banyak nama menarik yang gabung. Dan Kluivert akan bisa menghandle itu, Pak? Ya, karena ada trust. Ada trust di antara mereka, ini kan kultur. Tidak bermaksud untuk mendikotomikan lagi ya Pak, tapi saya jadi ingat karena baru kejadian ada komen balasan dari Coach Sintayong ketika Coach Nova mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong, kemudian ada balasan yang menjadi headline di pemberitaan. Kata-kata Coach Sintayong adalah jaga pemain lokal kita. Itu disampaikan kepada Coach Nova. Benar, setuju. Ya. Semoga nggak ada hidden agenda memecah pemain lokal dan pemain diaspora. Apakah saya nggak tahu itu sudah muncul, Pak? Saya nggak tahu. Upaya-upaya memecah saya nggak lagi. tahu. Ya kan. Pak Erick Thohir, apa yang mau disampaikan? Yang pasti tim nasional kita milik kita. Ya. Ya, jangan mau kita dipecah-pecah, apalagi ya diatur-atur asing. Ini kita bangsa kita kok. Nah. Ya, kita harus punya ini sendiri lah. Gitu. Ya. Ya kan? Sebelum mengakhiri interview kita, Pak, saya juga tidak mau bahwa timnas kita dipecah oleh isu-isu negatif yang justru akhirnya membuyarkan konsentrasi kita untuk menghadapi ke depan. Tapi tampaknya ini satu lagi yang perlu saya klarifikasi tanyakan kepada Pak Erick. Ketika, oke lah, Coach Sintayong mengatakan, Pak Sumarji mengatakan bahwa ketika disampaikan, Coach Sin sudah bisa menerimanya dengan baik. Saya dengar juga. Ya kan? Tadi baru ditelepon sama Pak Marji, Coach Sin kirim salam, mau ketemu, welcome saya bilang. Kita ketemu, kita ngobrol. Sejak pemutusan belum ada ketemu lagi Pak? Belum, kan memang biasa. Saya juga sama Mancini selesai pisah, kemarin ketemu di event di beberapa internasional, salaman ketawa-ketawa, ispes, emang begitu. Hubungan saya Mancini juga kurang bagus waktu pisah. Ya kan? Tapi banyak juga yang bagus, ya emang part of life. Iya, karena kan pada saat perpanjangan kontrak, Pak Erick ada fotonya tuh salaman dengan Sintayong. Tapi pada saat pemutusan kontrak, Pak Sumarji yang menghadap Sintayong. Ya memang itu part. Emang selalu begitu, makanya direktur teknik, sport directors, emang seperti itu. Ya kan? Tapi mungkin masih ada orang-orang di sekitar Coach Sin terutama yang kurang enak didengar ketika keluarganya juga ikut berpendapat. Ya itu no comment. Iya kan? Saya nggak mau. Sampai ada kata-kata bahwa dipertanyakan perlakuan PSSI selama 5 tahun. Saya berapa tahun jadi ketua? Saya kayaknya nggak 5 tahun deh baru. Saya baru 2 tahun. Saya nggak ngerti gitu perlakuan PSSI selama 5 tahun kan. Saya baru jadi ketua 2 tahun, jadi saya nggak ngerti poinnya apa. Dan saya nggak mau terjebak polemik-polemik itulah. Ini klasik. Tapi saya rasa penting untuk kembali disampaikan, apalagi langsung dari Pak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI, bagaimana membuat kita lebih fokus dan bisa move on. Pesan-pesan kepada mungkin masyarakat kita yang karena dahaga mencapai mimpi, akhirnya banyak komen-komen yang masih mengkritik, apalagi selepas Coach Sintayong tidak lagi menjadi pelatih. Pesan kepada mereka Pak, yang masih belum bisa menerima. Saya terus terangkan menghindar banyak interview lah. Saya melakukan interview pada saatnya. Nah, saya ngelihat ini, kenapa saya mau lakukan interview, saya lihat ini arahnya kok seakan-akan tim nasional ini mau dihancurkan. Makanya saya mau datang. Udahlah.
kita harus kembali proporsional, melihat tadi kompleksitasnya, program, pelatih, pemain, dan kita punya mimpi. Ini mimpi, ya sekedar mimpi tapi kan harus dijalankan. Tapi please lah, ya, yang tadi Zi bilang, ini kan tim nasional ini milik kita semua. Erick Thohir pensiun, Coach Sintayong berganti, Patrick juga nanti selesai, ya. PSSI terus, umurnya lebih tua dari saya, ya kan. Pemain lebih lama dari saya, bisa 15 tahun main, ya. Tapi tim nasional kan lama, dari tahun 38 udah masuk Piala Dunia. Nah artinya apa? Tolonglah, jangan destruktif. Kita sayangin tim nasional kita jaga, kita support, kita kritik, ya, tetapi tadi jangan destruktif. Ya, ini buat bangsa kita. It's not about you, not about me, not about anybody. Ini buat semua, buat Indonesia gitu. Baik, Pak Erick, terima kasih banget sudah mau bersedia kami wawancara di program Kontroversi Metro TV. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Bisa membantu juga untuk mengetahui sebetulnya alasan-alasan di balik berbagai keputusan penting yang dijalankan oleh PSSI, dan semoga kedepannya apapun prosesnya, tapi kita berharap bahwa ini adalah demi kebaikan Timnas Indonesia, demi kebaikan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Erick Thohir. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam.